Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Arista Fitri Lestari, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 3 Banjar, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, Ibu akan berbagi tips mengenai atasi rasa malas pergi ke sekolah. Airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun Sebelum Ibu lebih jauh, Ibu ingin menyampaikan bahwa ada sebuah dampak belajar dari rumah bagi sebagian siswa. Di antaranya, banyak anak-anak yang bangun siang, tidur larut malam, keasyikan bermain handphone, hingga semangat belajar menurun, bahkan ada yang tidak termotivasi untuk kembali sekolah. Engkau ku hargai. Perlu kalian ketahui, banyak sekali perbedaan sekolah di zaman dulu dan zaman sekarang. Kalian harus tahu bahwa zaman dulu sekolah itu sangat susah, di mana sekolah di Indonesia hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, misalnya adalah anak-anak keturunan Belanda. Baru setelah banyak tokoh pendidikan di Indonesia yang memperjuangkan hak warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, hingga akhirnya ada sekolah-sekolah umum untuk penduduk Indonesia. Jika kita bandingkan, banyak sekali kemudahan yang bisa kita dapatkan sekolah di zaman sekarang, seperti banyaknya sekolah-sekolah yang kita temui di setiap daerah. Kemudian adanya sekolah gratis, kemudian bantuan pendidikan bagi yang kurang mampu, diimbangi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni adanya gadget, kemudian internet yang bisa kita jadikan untuk bahan tambahan belajar dan membantu kita dalam mengerjakan tugas yang tentunya tidak kita temukan di zaman dahulu. Dan juga adanya program Merdeka Belajar yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020 yang isinya adalah yang pertama, ujian nasional ditiadakan dan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu dengan menguji kemampuan literasi dan numerasi dan juga survei karakter. Dan yang kedua terkait dengan USBN, yaitu sekolah diberikan kebijakan dalam penyelenggaraan USBN. Dan yang ketiga, pemerataan pendidikan dengan adanya sistem zonasi, afirmasi, dan prestasi dalam PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut, harusnya menjadi kesadaran untuk kita untuk berpikir dua kali apabila kita ingin meninggalkan sekolah. Atau rasanya sangat kurang bersyukur apabila kita masih mengeluhkan sekolah itu beban, sekolah itu berat, ataupun sekolah itu banyak tugas dan lain sebagainya. Anak-anak, salah satu cara untuk mengatasi rasa malas pergi ke sekolah, salah satunya adalah dengan membentuk mindset untuk berkembang. Mindset adalah cara berpikir, yakni sebuah kepercayaan yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Jadi tanpa kita sadar, perilaku dan sikap yang kita lakukan itu ditentukan oleh mindset kita ya. Dengan membentuk pola pikir untuk berkembang, kita akan menganggap bahwa keberhasilan karena adanya kerja keras, latihan, dan semangat untuk berkembang. Kemampuan kita itu bisa dikembangkan dan bisa dieksplorasi. Kita akan lebih senang mempelajari hal baru. Lalu bagaimana membentuk mindset berkembang? Yang pertama yaitu dengan menentukan tujuan lalu kita kerja keras. Kita harus memikirkan tujuan kita, misalkan tujuan kita hidup, kemudian tujuan kita sekolah, dan kemudian kita melakukan kerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Kita harus percaya bahwa kecerdasan yang dimiliki seseorang, seperti Ki Hajar Dewantara, kemudian R.A. Kartini, itu bukan merupakan semata-mata bawaan dari lahir. Namun itu karena mereka ada kerja keras. Ataupun orang-orang yang sukses seperti Bob Sadino, kemudian penyanyi Raisa, itu bukan semata-mata faktor bakat. Namun juga mereka ada kerja keras.
Jadi kalian harus percaya bahwa dengan kerja keras akan memberikan keberhasilan untuk kita. Yang kedua, kita harus percaya bahwa kemampuan kita akan terus meningkat dari proses belajar dan latihan. Dengan begitu, kita akan senantiasa menerapkan belajar sepanjang hayat dan menyukai tantangan dan juga suka mengeksplorasi diri. Kita juga akan merasa bahwa dengan belajar tentunya akan memberikan manfaat untuk kita. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu terkait dengan plastisitas otak atau kelenturan otak. Bahwa otak bisa dilatih dan bisa berubah. Dengan semakin banyak belajar, maka sambungan saraf di otak akan semakin kuat. Dan akan membentuk jalur-jalur baru yang tersambung dan hasilnya akan semakin fasih dan pintar dalam menyelesaikan masalah maupun mempelajari hal-hal yang baru. Dan apabila pada titik-titik tertentu kita merasakan bosan dengan kegiatan yang monoton, jangan ragu untuk ambil waktu istirahat sejenak. Kemudian kita lakukan refleksi dan evaluasi diri sambil memikirkan kembali tujuan kita. Atau kita bisa menyempatkan waktu untuk melakukan olahraga sehingga kita akan melakukan kembali aktivitas yang kita lakukan dengan lebih semangat. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membuat waktu me time atau waktu yang akan kalian gunakan untuk mengisi hobi, kemudian kegiatan yang kalian suka. Misalnya main gitar, kemudian main game, dan sebagainya. Bisa kalian lakukan di waktu me time kalian tanpa harus mengganggu waktu kalian belajar di sekolah. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.